Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi hingga Rabu siang, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Medan, Bapak Heri Marantika. Halo, selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak. Langsung saja Pak Heri, bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara saat ini? Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih dapat kami informasikan sampai dengan hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan proses pencarian yang terkonsentrasi di 3 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Aisi Bundong, sesuai yang disampaikan tadi memang saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan 1 orang lagi sisa yang terlaporkan bahwa masih diindikasikan tertimbun di material longsoran. Yang kedua adalah Kecamatan Adian Koting, di mana terlaporkan sampai dengan hari ini 22 orang, sudah ditemukan 2 dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan 18 orang. Dan yang ketiga adalah Kecamatan Permonangan. Ini dilaporkan masih dalam proses pencarian 9 orang. Demikian. Oke. Baik, Pak Heri, ini kan segala stakeholder terkait untuk mengatasi bencana sudah tiba di lokasi. Lalu apa saja kendala yang dihadapi tim gabungan dalam proses evakuasi dan penanganan darurat saat ini? Kami informasikan untuk tantangan ya tim SAR gabungan itu yang paling dominan adalah cuaca. Kalau semua unsur SAR gabungan semua sudah bersinergi lengkap dengan dukungan pemerintah daerah, baik itu peralatan, baik itu personil dari TNI Polri, semua sudah menyatu untuk melakukan. Cuma memang terkendala di lapangan sering hujan, kemudian ya kita khawatirkan ada material-material longsor susulan. Baik, Pak Heri, selain kendala cuaca, apakah kendala dari jalanan yang mungkin masih belum bisa terakses begitu? Sinyalnya jelek. Baik, Pak Heri. Ya. Iya, baik Pak Heri, selain dari gangguan cuaca atau kondisi alam, adakah trouble lain seperti mungkin akses dari jalan menuju lokasi terdampak begitu? Silakan Pak Heri. Sejauh ini tim SAR gabungan ya, jadi berupaya keras ya. Jadi semua personel SAR gabungan ini tentunya sudah bisa masuk ke lokasi-lokasi yang memang dilaporkan terindikasi material longsoran. Jadi sejauh ini bisa menggunakan baik itu bahkan di ice scouting itu kita tim SAR gabungan kita deploy dengan berjalan kaki selama 1 jam itu masih bisa. Jadi saya pikir untuk deploy personel itu belum signifikan tantangannya karena sudah mulai berangsur, sudah mulai. Ya, Pak Heri, sempat Anda sampaikan bahwa sebelumnya ini dari tim SAR sudah mendapatkan 4 korban yang hilang. Lalu hingga Rabu siang ini apakah ada penambahan dari jumlah korban yang ditemukan begitu, Pak? Kita juga sudah mendapat informasi dari Posko Dalops Kabupaten ya, Tapanuli Utara. Memang sampai dengan siang ini memang indikasi tambahan korban belum diterima oleh Posko. Jadi ya kita berharap tidak ada lagi tambahan-tambahan yang disampaikan tadi ya. Kita mari sama-sama berdoa bahwa hal ini bisa segera diatasi oleh tim SAR gabungan. Baik, Pak Heri, total hingga Rabu siang ini berapa jumlah korban terdampak berdasarkan data terbaru yang dimiliki petugas? Silakan Pak Heri. Sampai dengan siang ini kami masih memegang data dari tadi pagi itu di 4 kabupaten yang terdampak ini masih 57 orang yang masih dalam proses pencarian. Jadi mulai dari Kabupaten Nasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Namun belum ada tambahan daripada laporan-laporan dari Posko. Iya, Pak Heri, selanjutnya terkait bagaimana distribusi logistik dan bantuan untuk warga di posko pengungsian saat ini. Kami sampaikan juga untuk logistik, Basarnas juga dengan SAR gabungannya memang siap memberikan dukungan pemerintah daerah. Jadi memang manakala tugas kami dalam proses evakuasi pencarian korban di reruntuhan longsor ini, material longsor ini bisa kami anggap ringan, jadi mungkin kami akan bantu tim logistik untuk menyalurkan. Namun prioritas kami adalah jiwa
ataupun korban yang memang terindikasi masih dalam proses di bawah timbunan material longsoran. Sejauh ini berjalan. Iya, Pak Heri, hingga Rabu siang hari ini, apakah masih ada wilayah yang belum dapat dijangkau dari tim akibat kondisi medan atau cuaca ekstrim begitu, Pak? Berdasarkan laporan daripada posko, jadi saat ini tim SAR gabungan sudah mendapatkan semua data dari posko daerah-daerah yang memang terdampak. Nah, untuk apakah itu ada tambahan lagi di satu daerah, nanti kita akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerahnya. Iya, Pak Heri, lalu sejauh ini langkah-langkah apa yang sedang dilakukan petugas SAR untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi bencana? Silahkan Pak Heri. Baik, jadi kami sampaikan Mbak, jadi pasca kejadian banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah kerja kantor SAR Medan, jadi perlu diketahui juga bahwa Provinsi Sumatera Utara ini di-backup oleh 2 UPT, 2 unit pelaksana teknis kantor ya. Jadi yang pertama adalah kantor SAR Medan dan kantor SAR Nias. 2 kantor ini bersinergi. Kita juga sudah diperbantukan dari personil dari kantor SAR Pekanbaru yang saat ini berada di kantor SAR di posisi Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi strategi kami saat ini adalah bagaimana kami memetakan wilayah terdampak yang memang terindikasi ada korban-korban yang memang masih belum terevakuasi. Nah, data ini kami dapatkan dari posko gabungan tentunya, supaya bisa efektif, efisien dalam melaksanakan pencarian dan pengerahan personil serta alut yang akan digunakan oleh tim SAR gabungan. Demikian, Mbak. Iya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Heri, apa himbauan petugas kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan dan sekitar lokasi bencana? Mengingat tadi sempat Anda sampaikan bahwa hingga hari ini bahwa cuaca masih cenderung ekstrim begitu. Silakan Pak Heri. Yang pertama tetap waspada, kemudian tenang, tetap berdoa supaya kejadian ini bisa cepat kita lalui bersama. Yakinlah bahwa pemerintah hadir, pemerintah akan selalu berada di tengah-tengah masyarakatnya, jadi kita harus tetap tenang, sabar, selaya berdoa, serta yang terakhir yang paling penting adalah utamakan keselamatan. Jadi cari titik-titik tempat pengungsian yang memang manakala terjadi kita sudah bisa menyelamatkan diri dulu, baru nanti kita berpikir bagaimana menyelamatkan yang lain. Iya, baik Pak Heri, kami juga dari Garuda TV juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktunya Pak Heri dan selamat kembali beraktivitas.